Oke teman-teman, ini masih lanjutan dari pembahasan soal OSN tingkat provinsi tahun 2018 ya. Kita akan lanjut dari soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Nah, kita akan mulai pembahasannya. Oke. Nah, soal nomor 11. Oke, soal nomor 11 kita lihat di sini. Pemerintah dalam menentukan upah minimum provinsi atau UMP 2018 mengacu pada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 di mana perhitungannya didasarkan pada Oke, langsung saja ya. UMP sama dengan upah tahun berjalan ditambah kenaikan upah. Sementara kenaikan upah itu adalah upah tahun berjalan dikali inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Berarti jawabannya adalah iya, D. Tingkat inflasi UMP 2017 ditambah tingkat inflasi nasional dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017. Ya, di mana perhitungannya didasarkan pada ini dia. UMP tahun 2017 ya. Ditambah tingkat inflasi nasional dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017. Maka jawabannya adalah D. Ya. Upah tahun berjalan kan gitu kan? Tambah kenaikan upah. Di mana kenaikan upah adalah upah tahun berjalan dikali inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Maka jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut. Nah, ke soal nomor 12. Jika diketahui rasio ketergantungan atau dependensi ratio adalah 0,64% artinya, nah sekarang kita harus tahu dulu apa itu rasio tingkat ketergantungan ya, yaitu secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif yaitu 15-64 tahun terhadap kelompok umur muda kurang dari 15 tahun dan kelompok umur tua 65 tahun ke atas. Nah, menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif, ya kan? Jadi artinya di sini loh, setiap 64 penduduk usia produktif, ya kan? Penduduk usia produktif harus menanggung 100 orang penduduk lainnya yang non produktif. Maka jawabannya adalah E. Nah, ya, saya ulangin ya. Setiap 64 orang penduduk usia produktif harus menanggung 100 orang penduduk lainnya yang non produktif. Nah, itu kan jelas di sini. Lihat tuh. Beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif ya kan terhadap kelompok umur non produktif yaitu umur di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun ke atas. Makanya jawabannya adalah E. Nah, itu dia artinya ya, DR 0,64. Artinya setiap 64 orang penduduk usia produktif harus menanggung 100 orang penduduk lainnya yang non produktif. Maka jawabannya adalah E. Kita lanjutkan. Nah, the equilibrium quantity in markets characterized by oligopoly is, nah ini saya bahasa Indonesia kan ya, jumlah keseimbangan di pasar yang dicirikan oleh oligopoli adalah, nah kita akan bahas, A lebih tinggi daripada pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna, B lebih tinggi dari pasar monopoli dan lebih rendah dari pasar persaingan sempurna, C lebih rendah dari pasar monopoli dan lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna, D lebih rendah dari pasar monopoli dan lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Kemudian yang E lebih rendah dari pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Oke, kita lihat sini. Nah, pasar oligopoli merupakan situasi yang menggambarkan antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Nah, ya kan? Ini udah mendapat ya. Pasar oligopoli itu menggambarkan antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Nah, oke. Sekarang keseimbangan pasar oligopolinya bagaimana kan gitu. Nah, ini kan saya gambarkan dulu gambar oligopoli ya. Nah, oligopoli itu begini dia. Ketika harga di P1 maka kuantiti di Q1. Ketika harga di P2 kuantiti Q2. Artinya di pasar oligopoli ini begini loh. Seperti dia contohnya ini adalah seperti misalkan pasar alat telekomunikasi atau handphone. Jadi di pasar itu apabila suatu perusahaan atau perusahaan A ya, dia menurunkan harga, itu akan menambah jumlah permintaannya, tetapi tidak signifikan penambahannya. Kenapa? Karena ketika perusahaan A menurunkan harga, maka akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Ya, akan diikuti oleh perusahaan lainnya yang sama-sama berada di pasar oligopoli. Nah, itu dia. Contoh misalkan perusahaan A menurunkan harga, dia perusahaan A ini adalah bergerak di bidang alat telekomunikasi. Dia menurunkan harga handphone yang akan dia jual. Maka perusahaan lain yang ada di sekitaran dia ya, atau yang berada di pasar oligopoli itu, dia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh toko A atau perusahaan A. Dia akan menurunkan lagi harganya juga, sehingga permintaan yang diterima oleh perusahaan A tersebut tadi tidak terlalu signifikan peningkatannya. Makanya dari Q1 ke Q2 ini.
Nah, walaupun harganya turun agak begitu jauh, tapi permintaannya penambahannya tidak signifikan. Kenapa? Karena perusahaan lain juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, itu dia. Akan tetapi ketika perusahaan A menaikkan harganya, maka dia akan kehilangan konsumennya dengan begitu drastis. Kenapa? Karena perusahaan lain tidak akan mengikuti hal yang sama karena akan mengakibatkan kerugian bagi mereka. Nah, itu dia. Jadi, ketika di pasar oligopoli, ketika suatu perusahaan menurunkan harga, maka akan diikuti oleh perusahaan lain. Sementara ketika perusahaan A tersebut menaikkan harga, maka tidak akan diikuti oleh perusahaan lainnya yang ada di pasar oligopoli. Makanya dalam pasar oligopoli itu kurvanya berbentuk Kincade-Diamond. Nah, ini dia Kincade-Diamond curve ya. Nah, oke. Sementara kalau pasar persaingan sempurna ya, itu yang ini. Nah, inilah pasar persaingan sempurna ini. Yang lurus ini yang warna hijau ini. Nah, ya, ini pasar persaingan sempurna. Artinya D sama dengan MR sama dengan AR sama dengan P. Artinya harga itu tidak menentukan berapa banyak jumlah permintaan akan suatu barang. Nah, itu dia. Itulah pasar persaingan sempurna. Oke. Kemudian kalau pasar monopoli itu, nah, pasar monopoli itu sama seperti pasar permintaan ya. Nah, jadi ketika dalam pasar monopoli, kalau perusahaan ingin menaikkan laba, ya karena dia monopoli ya, dia menentukan harga. Ya, apabila dia ingin menaikkan laba, maka dia tinggal menggeser saja kurva permintaannya. Nah, dia tinggal menggeser nih, tinggal dia geser saja kurva permintaannya ke kanan atas. Nah, ini dia. Nah, agar dia mendapatkan keuntungan. Nah, makanya kalau di kondisi ini ya yang saya arsir ini dalam pasar monopoli ini perusahaan mengalami laba maksimum. Oke. Kenapa? Karena ketika mereka menurunkan harga secara otomatis akan banyak permintaannya. Nah, kemudian ketika mereka menaikkan harga ini namanya rugi minimum. Nah, saya arsir ini. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwasanya jumlah keseimbangan di pasar yang dicirikan oligopoli itu adalah dia akan berada di atas pasar monopoli. Berarti lebih tinggi dari pasar monopoli dan lebih rendah daripada pasar persaingan sempurna. Karena dia akan di bawah nih Kincade-Diamond. Nah, makanya sehingga kuantitas keseimbangan pasarnya di atas pasar monopoli namun berada di bawah pasar persaingan sempurna. Nah, makanya jawabannya adalah B. Nah, itu dia. Ini jawabannya B ya. Itu dia. Jadi, pada pasar oligopoli ya, keseimbangan pasarnya berada di atas pasar monopoli ya, kemudian berada di bawah pasar persaingan sempurna. Itu dia oligopoli. Makanya dikatakan pasar oligopoli itu menggambarkan situasi antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Itu dia. Makanya jawabannya B. Oke? Ngerti ya? Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, perusahaan yang memaksimalkan keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Karena perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik, nah itu dia, dicirikan oleh maksimalisasi pangsa pasar. Maksimalisasi pangsa pasar, kemudian selalu memilih kuantitas di mana pendapatan rata-rata melebihi biaya rata-rata. Kemudian tidak memiliki hambatan masuk, kemudian menghadapi kurva permintaan miring ke bawah untuk produknya, sementara yang lain menghadap horizontal. Menghadapi kurva permintaan horizontal pada keliling pasar. Nah, untuk yang ini jawabannya itu adalah D ya. Nah, jawabannya itu adalah D, di mana memang pada pasar monopolistik ya, kurva permintaan itu miring ke bawah ya untuk produk, sementara yang lain menghadap horizontal. Nah, bagaimana pembahasannya? Langsung kita lihat. Jawabannya D ya. Nah, ini kurva pasar persaingan monopolistik. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, titik yang mana yang ini adalah MC dan MR. Perpotongan antara MC dan MR itu adalah laba maksimum, di mana MR sama dengan MC. Nah, ya, di mana MR sama dengan MC itulah adalah yang namanya laba maksimum. Oke, nah ini kurvanya. Ya, ini kurva pasar persaingan monopolistik. Oke. Nah, laba maksimum itu kan TR kurang TC ya, di mana TR-nya itu yang ini, ya. TR itu P dikali
P dikali Q yaitu OP1 dikali dengan OQ1, sehingga TR itu yang ini. Nah, ini TR. Oke. Kemudian TC-nya itu adalah, nah ini area TR ya. Ini area TR tadi. Oke, area OP1 kemudian AQ1. Sementara kalau TC yaitu AC dikali Q yaitu OC1 dikali O atau 0Q1 yang ini. Nah, ini. Nah, sehingga areanya itu adalah OCBQ. Nah, itu dia. Oke. Kemudian kalau pasar persaingan sempurna, ini kurvanya, ya kan gitu dia kan, di mana MR sama dengan AR, sama dengan P, sama dengan permintaan, ini dia. Ya kan? Nah, kemudian kalau MC bersinggungan atau berpotongan dengan AC, nah itu adalah laba maksimum, di mana MR sama dengan MC. Jadi kan kalau syarat yang namanya laba maksimum itu kan atau keuntungan maksimum itu kan MC harus memotong MR. Nah ya, jadi syarat keuntungan di berbagai bentuk pasar. Nah, oke, sehingga pada pasar persaingan sempurna kurvanya berbentuk horizontal. Ya, ini horizontal. Nah, horizontal berbentuk horizontal dia. Ya, sementara monopolistik miring, ini dia dari kiri, miring. Sementara kalau pasar monopolistik dia miring dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini dia permintaannya, kurva permintaannya. Nah, oke, kalian tadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 15. Ini dia ya, di pasar persaingan monopolistik masuk dan keluar bebas menunjukkan bahwa, nah, bila keuntungan ekonomi maupun kerugian ekonomi dapat bertahan dalam jangka panjang, struktur pasar pada akhirnya akan dicirikan oleh persaingan sempurna dalam jangka panjang. Semua perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi nol dalam jangka panjang. Kemudian beberapa perusahaan akan mendapat perolehan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian beberapa perusahaan mengalami kerugian. Nah, jadi dalam pasar persaingan monopolistik dia sama dengan pasar persaingan sempurna. Artinya dalam jangka panjang dia hanya akan mengalami namanya laba normal. Nah, ya, laba normal ya. Pasar persaingan monopolistik mirip dengan pasar persaingan sempurna. Ya, perusahaan mungkin dapat laba ataupun rugi. Tapi dalam jangka panjang, ya, perusahaan monopolistik dengan perusahaan persaingan sempurna itu akan memperoleh yang namanya laba normal. Nah, ya, mudahnya masuk ke dalam industri, ya, mudahnya masuk ke dalam pasar atau free entry and exit menyebabkan dalam jangka panjang perusahaan hanya akan memperoleh laba normal. Jadi laba normal ini maksudnya itu adalah tidak memiliki keuntungan ekonomi atau keuntungan ekonomi sama dengan nol. Ya, makanya jawabannya itu adalah C. Nah, jawabannya C. Jadi itu dia. Jadi persaingan monopolistik dan persaingan sempurna itu memiliki hampir memiliki karakter yang sama, yaitu sama-sama bebas keluar masuk pasar. Ya, cuman kalau monopolistik produsennya atau perusahaannya masih memiliki kekuatan sedikit dalam menentukan harga. Sementara kalau persaingan sempurna tidak bisa produsennya menentukan harga atau dia price taker. Nah, ya, makanya baik persaingan sempurna maupun monopolistik dia akan memperoleh laba normal dalam jangka panjang. Artinya laba normal itu adalah keuntungan ekonomi yaitu nol, ya, tidak memiliki keuntungan ekonomi atau keuntungan ekonominya nol. Maka jawabannya adalah C. Nah, itu dia. Oke, nah terima kasih teman-teman sudah selesai pembahasan soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Kita akan lanjut ke soal nomor 16 dan seterusnya. Bye-bye.